Halo semua. Hari ini adalah hari terakhir kita untuk live Instagram tematik 3 yaitu eh, virtual visit praktik mandiri, dan hari ini ditutup di Papua. Ada satu praktik mandiri namanya Bene Taker. Ya. Namun sambil menunggu CEO-nya datang, selamat bergabung yang baru bergabung. Jadi hari ini adalah live terakhir kita untuk virtual praktek mandiri, dan hari ini spesialnya tuh kita langsung ke Papua ya, kita lihat. Setelah kemarin kita juga jalan-jalan ke satu praktek mandiri yang banyak banget menginspirasi anak-anak muda, karena saya setelah live malamnya itu di WA gitu oleh beberapa teman, senang sekali kemarin berkunjung ke Mas Agena yang CEO-nya itu inspiratif banget ya, menceritakan banyak perjuangannya sampai harus ngutang dalam menempuh pendidikan, dan itu boleh banget. Dan yang lebih membanggakannya adalah utangnya lunas karena praktik mandiri. Wah, itu luar biasa. Kemudian sebelumnya kita ke Berau, ke NCA Center Berau yang juga di kampung, dan pasiennya juga banyak, juga menginspirasi banyak orang. Sebelumnya dari Berau kita ke Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Terus sebelum ke Kalimantan Timur kita kemarinnya itu ke Madura, ke praktik mandiri H2S Care. Walaupun hari itu kita sayang banget sinyalnya nggak bagus, jadi tidak banyak informasi yang bisa kita gali. Dan hari ini kita ke Papua ya. Ini sudah hadir Nas Eca sama Bu Adolfina, bisa gabung nggak ya? Saya undang dulu deh, saya Nas Eca-nya bagus ya. Selamat datang yang sudah bergabung. Hari ini spesial dari Papua ya. Hari ini kita spesial dari Papua, dan kita nggak sabar. Jujur saya belum pernah ke Papua, dan ini excited banget, bikin kita semangat banget untuk melihat seperti apa praktik mandirinya di Papua, dan apakah mereka sulit buka praktik di sana, ya kan? Terus bagaimana melayani pasien di sana, karena kan di sana sangat culture-nya kental sekali. Apakah budaya yang kental di sana itu menghambati perawat luka untuk sulit nggak sih yang rawat luka dengan konsep modern di sana gitu. Hari ini kita coba tanya langsung dari teman-teman yang berpraktik di Papua. Mas Eca, boleh nggak ya? Mas Aisyah boleh eh, terima saya? Saya undang sekali lagi sama Bu Adolfina. Kita ke Benita Care. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Selamat sore, Bu Adol. Selamat sore, kawan. Samka. Sering ke sini. Ya. Oke, kalau menggunakan dua device, boleh satu device juga nggak apa-apa gitu. Atau satunya dikecilin, biar suaranya nggak double. Oke, kita mulai ya. Karena sudah banyak yang tidak sabar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini di Papua sudah jam 5 sore. Di sini jam 4 sore, di barat jam 3 sore. Hari ini adalah terakhir kita keliling ke praktik mandiri. Dan hari ini spesialnya dari Papua. Biar tidak berlama-lama,
Bapak Ibu semua di depan saya sudah hadir. 2 orang, CWCCA, ada Ibu Adelvina dengan Mas Aisyah. Ya, mereka punya praktek mandiri. Biar mereka langsung kenalan saja. Silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya, Ners Angka. Kami juga dari Papua menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam kenal, salam jumpa. Senang sekali kami dari Beneta Care pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang boleh kami berikan berkunjung ke Papua. Itu luar biasa buat kami. Terima kasih. Ya, sebelum kita masuk untuk sharing berbagi cerita seputaran pengalaman kami khusus di Papua tentang membuka praktek mandiri, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Adolfina Tanggilangan, Escape Nurse MK. Saya selama ini selaku staf dosen Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jayapura, Prodi Timika. Kemudian saya ya tentunya sudah menikah ya pastinya, punya 3 orang anak, yang 2 sehat, yang satunya udah mendahului. Yang pertama anak saya sementara kuliah di Fakultas Kedokteran Unhas Makassar. Yang kedua di kelas 6, suami saya seorang Polri gitu. Saya ASN di Timika dan saya punya mitra teman solid saya, Nurse Aisyah. Silakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Ya sebelumnya makasih Nurse sudah mengundang kami untuk live virtual NCI Kalimantan. Ya saya Aisyah, biasa dipanggil Eca. Saya kerja di RSUD Mimika sebagai perawat poli paru di RSUD Mimika. Nah, kemudian yaitu sambil kerja ya dengan ini Beneta Care itu sih. Ya. Jadi mungkin ini teman-teman yang ada di live ini heran ya, kali ini dari Papua kok harus 2 orang. Ya jujur kami mau sampaikan bahwa saya tidak bisa tanpa Nurse Aisyah karena ini memang komitmen mimpi kita dari awal itu bersama sampai ada saat ini gitu. Jadi kami 2 ibarat tidak bisa dipisahkan. Kalau memang mau tutup ya tutup aja rame-rame gitu. Saya nggak bisa sama adik saya ini. Oke, begitu perkenalan singkat dari kami berdua, Beneta Care, Nesamka. Terima kasih. Oke, menarik banget ya. Baik. Mungkin yang saya mau tanya, makna dari nama Beneta Care ini apa? Kemudian visinya tuh sebenarnya Ringan. ya seperti itu. Oh iya. Oke, baik Nesamka, izinkan kami untuk sharing ya. Kalau dilihat dari makna Beneta Care, nah memang awalnya ketika mau mengurus izin itu kami stres mau kasih apa ini tempat praktik kita. Tetapi lewat mimpi kami itu karena niat kami adalah untuk melayani, kemudian kami harus memberikan nama. Jadi Beneta itu kalau dilihat dari segi Alkitab ya, itu artinya terberkati. Terus kalau dari karena kami 2 ini suku Sulawesi Selatan, dua-duanya Sulawesi Selatan, jadi itu namanya perempuan, perawat perempuan yang luar biasa begitu. Nah, jadi sehingga kalau di Indonesia kan disempurnakan adalah perawat yang terberkati yang luar biasa gitu. Itu. Keren. Ya, kemudian visi kami Nesamka yaitu
terselenggaranya praktik keperawatan profesional secara holistik, prima, modern, dan terpercaya. Kemudian misi kami ada 5. Yang pertama adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, mengupayakan promosi kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dan mengatasi amputasi. Keempat, meningkatkan pengetahuan dalam melakukan asuhan keperawatan luka. Dan yang kelima adalah melaksanakan seminar dan pelatihan. Nah, mungkin saya bisa jelaskan sedikit untuk visi kami ini. Visi kami ini melakukan praktik keperawatan profesional secara holistik, artinya keseluruhan biopsikososial dan spiritual. Kemudian prima, karena kami mengutamakan kepuasan dari klien kami atau pasien kami. Kemudian yang modern, karena kami di dalam melakukan perawatan luka itu kami sedang melakukan secara modern, dressing, dan terpercaya. Terpercaya artinya bahwa kami itu legal, nggak punya izin yang sah, dan itu memang diakui gitu. Kemudian misi kami itu meningkatkan derajat kesehatan secara masyarakat umum, karena di praktik kami ini juga melayani pemeriksaan malaria, konsultasi penyakit degeneratif, dan misi yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan diri dan mengatasi amputasi, di mana itu kami muncul karena begini, ketika kami merawat luka itu otomatis kan pasien nggak jadi diamputasi, dan setelah dia sembuh akan meningkatkan kepercayaan diri orang itu kembali kan, untuk bisa tetap beradaptasi, bersosialisasi, dan bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari kembali sejak seperti sebelum dia sakit begitu. Kemudian meningkatkan pengetahuan dalam melakukan asuhan keperawatan luka, ini juga penting karena di dalam kita merawat luka kan kita tidak terlepas dari ketiga itu. Langkah awalnya itu mulai dari pengkajian sampai pada evaluasi, dan ada plan lainnya bahwa tempat praktik kami ini nanti akan digunakan oleh prodi saya untuk mahasiswa praktek khusus tentang perawatan luka gitu. Dan yang terakhir, mimpi yang terakhir ini memang seminar dan pelatihan. Ini memang sekarang kita belum dilaksanakan, tetapi sementara kami selalu mensponsor pelatihan-pelatihan, seminar yang dilakukan oleh DPD Kabupaten Mimika. Tapi ke depan, insya Allah mimpi ini akan terkabul ya, Ners Aisyah. Gitu. Ya. Terus satu lagi berita gembira Ners Hamka, walaupun kami baru 1 tahun, tapi karena kami ini dalam melakukan hal ini juga tidak terlepas dukungan dari PPNI dan Dinas Kesehatan. Dan berita gembiranya di Timika, Dinas Kesehatan sudah memberitahu saya bahwa beliau sudah koordinasi dengan BPJS untuk tambahkan jasa layanan home care untuk setiap puskesmas. Jadi nanti ketika ada pasien BPJS, sudah kami bisa cover gitu. Itu berita gembiranya dari Papua. Terima kasih. Ada lagi? Ini Papua ini kemajuannya dahsyat. Amin. Oke. Waktunya kan baru 1 tahun tadi disampaikan. Iya, pas bukan ini Ners, pas tanggal 15 kemarin. Baru setahun loh Ners. Kalau mau dibilang kami berdua ini kalau secara manusia dari tumbuh kembang belum bisa melangkah normal, berjalan dengan normal, dan belum bisa berbicara gitu. Oke. Kalau tumbuh kembang, ibarat bayi ya. Iya. Ibarat bayi itu. Dia tumbuh kembang. Kalau dia punya ibu yang pintar, bapak yang pintar, itu pasti tumbuh kembangnya optimal gitu. Dan itu real Ners Hamka, karena kami punya bapak Ners Hamka dan Ners Ipul. Itu Ners Aldi dan kami. Makanya kami bisa ada sampai saat ini berdiri kokoh, walaupun
belum seharusnya, tetapi kami bisa berdiri kokoh sampai saat ini karena punya bapak-bapak yang hebat, Nurse Hamka, Nurse Ipul, Nurse Saldi. Mungkin beliau ada di sini. Nanti pasti akan dilempar ya. Oke. Yang mau saya tanyakan begini. Ya. Saya tidak punya data, tapi kalau culture di Papua itu kan sangat kental, ya. Bahwa mungkin mereka belum semudah masyarakat yang menerima konsep modern. Oke. Apakah pernah ada penolakan atau apakah memang susah itu? Atau ternyata dugaan saya salah? Oh, ya. Baik, Bahwa ternyata konsep modern di sana diterima. Oh, ya. Baik, Nars, terima kasih banyak. Ini pasti memang pertanyaan yang saya sudah antisipasi, karena sepertinya memang teman-teman di luar Papua itu selalu menganggap bahwa Papua itu daerah yang sangat ekstrim, yang sangat ya buat ngeri dan sebagainya ya, itu mungkin. Tetapi kalau saya pribadi, saya nggak tahu karena mungkin sudah dari sejak 3 tahun di Timika dan orang tua di sini. Jadi boleh dikata kami berdua ini sudah orang Papua. Memang kulitnya putih, rambutnya lurus, tapi kami ini orang Papua. Nah, selama ini sih yang kami alami tidak ada penolakan. Bahkan dengan hadirnya kami berdua ini memberikan menambah informasi kepada sesama bahwa oh ternyata ada ya seperti begini, dan katanya respon khusus, apalagi saya ini punya tempat praktik nurse ini di daerah kompleks masyarakat asli Papua itu, dan mereka selalu banyak bertanya bahwa oh ya ada ya. Kemudian kadang dia tanya-tanya karena saya ada jual-jual sembako, jadi kadang mereka beli sembako itu pas nanyain juga, oh kalau gatal-gatal begini sebaiknya bagaimana. Nah, dari beberapa survei itu, data-data itu, saya mengambil kesimpulan sementara bahwa mereka berarti percaya dengan ini. Bahkan mereka salut, katanya, luar biasa, tidak sia-sia kamu di sini dari kecil jadi orang Papua. Nah ini berarti artinya kamu sudah turut membantu dalam peduli terhadap kesehatan kita yang ada di sini. Begitu. Jadi sepertinya kalau saya Nesamka itu tergantung dari bagaimana cara kita berkomunikasi, meyakinkan kepada orang lain itu. Wah, ini luar biasa ya. Jadi penerimaannya itu udah lancar. Satu testi juga nurse izin yang di Jayapura pasien kami, dan itu teman saya. Dia foto, kemudian konsul ke kami, jadi kami pandu karena antara Jayapura, kota Jayapura dengan Timika itu butuh waktu naik pesawat 45 menit dengan biaya yang cukup mahal, sehingga kami karena niatnya menolong, oke deh, kamu nanti foto lukanya, kami kirim, dressingnya dirawat seperti itu. Jadi step by step perawatan itu alhamdulillah sembuh, dan itu orang asli Papua. Dan teman saya itu sekarang saya lagi edukasi bagaimana, saya bilang kalau kamu nanti harus bisa buka praktik mandiri ini supaya lebih meyakinkan, karena dia adalah orang asli Papua, namanya Pak Melkisedek. Kami sementara untuk praktik beliau karena dia sudah punya testi 1 kemarin ini sembuh. Jadi nggak ada masalah sih kami Nesamka. Udah dari kecil tidur bangun dengan OAP. Orang asli sini nggak masalah. Oke. Kita akan tanya ini, Ibu Vina ini kan seorang dosen. Ya, benar. Ya. Kan nggak banyak ya dosen itu mau buka praktik. Pertama
dari segi finansial rasanya sudah cukup gitu ya. Kemudian dari aktualisasi, apalagi dosen itu udah selesai ada aktualisasi gitu. Lantas kenapa Bu Vina masih mau buka praktik mandiri bersama tim? Terima kasih Narsamka. Jadi begini ya, mungkin perkataan Narsamka atau statement Narsamka itu saya juga dengar dari teman-teman saya secara langsung di kantor. Katanya, kamu sih ya Pak mau capek-capek saja, apa segala macam, sudah pulang kantor kadang siang, terus kadang kan apalagi di masa pandemi ini semua serba online dan sebagainya. Kamu bikin apa siksa diri aja begitu. Nah, tetapi saya mendengar perkataan itu saya senyum dan senyum-senyum saja. Tetapi saya boleh menyimpulkan Samka bahwa itu kembali ke hati nurani pribadi seseorang, kan berbeda-beda. Punya motivasi yang berbeda setiap orang kan Samka. Nah, saya pribadi punya motivasi. Nah, motivasi ini lahir pertama dari waktu saya kuliah di UNAS S1, sudah dengar-dengar ini sudah booming perawatan luka, tapi nggak pernah kesampaian untuk mengikut pelatihan, karena saya tugas belajar itu sudah punya suami, punya anak, jadi setiap libur saya pulang dan sebagainya itu. Kemudian setelah itu, mama saya, kaki diabetes terancam amputasi waktu itu. Nah, di situ saya tahu bahwa Nurse Aisyah ini beliau dulu peminatan perawatan luka, maka saya panggillah dan saya minta tolong. Saya minta pulang paksa mama saya dari rumah sakit. Akhirnya sudah dirawat Nurse Aisyah yang tangani. Kemudian saya bertekad lagi bahwa saya harus membuka layanan ini. Bukti loh mama saya. Apalagi banyak yang sudah lihat dan mereka percaya dengan perawatan modern ini. Itu salah satu bukti orang Papua bilang saksi hidup kalau orang Papua ya testi itu. Nah itu kemudian memang saya punya jiwa sedikit, saya berprinsip bahwa saya ini kan memang seorang dosen, mungkin secara teori, secara konsep saya bisa, tapi saya ingin mengaplikasikan itu di praktek saya. Nah, gini, saya walaupun bercerita banyak tentang luka-luka, tetapi kalau saya sendiri tidak pernah merasakan sentuh secara langsung luka itu, saya bakalan tidak punya gambaran secara ini, karena tidak selamanya teori dengan kasus yang di lapangan itu kan sama persis, nurse itu. Itu kalau prinsip saya. Contoh juga, saya selalu katakan, dosen yang bercerita bahwa pasang infus SOP-nya begini, akan berbeda dengan dosen yang pernah melaksanakan secara langsung pemasangan infus tersebut. Itu berbeda. Itu. Kemudian memang motivasi saya yang lainnya itu tadi yang kedua untuk skill ya, tetap mempertahankan skill dan kompetensi itu. Kemudian yang terakhir lah, saya memang juga punya motivasi ya, suka ini bukan bilang mau menyibukkan diri, tetapi suka untuk membuat sesuatu, mau ya saya tidak tahu, mungkin orang bilang suka ya mungkin karena saya didukung sama suami saya, karena suami saya ini juga sering sibuk, dengan adanya begini saya tidak terasa waktu itu habis dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat buat orang lain dan juga buat saya sendiri dan keluarga begitu. Kira-kira begitu. Luar biasa ya. Saya jadi flashback sekitar 11 tahun lalu. Sama saya juga waktu itu masih jadi dosen dan kemudian dinyinyirin sama teman-teman. Ini kamu kan ngapain sih rawat luka lagi gitu-gitu lah. Persis. Sampai ada yang kayak ngatain gini loh, nurse, kamu cari apa sih? Nah, ada bahasa kayak gitu. Kamu cari apa sih? Padahal dalam pelaksanaan kami ya, Nurse Aisyah tidak murni cari finance profit, enggak murni.
itu saya punya tujuan kedua, kesekian gitu. Iya. Saya nggak bisa berkata-kata kadang ya. Oke, sekarang saya ke Nas Aisyah. Ya, oke. Nas Aisyah ini kan baru selesai PWCCA kemarin. Tapi ternyata awal Beneta Care gitu kan. Ya. Kalau dilihat secara gamblang aja, kalau saya jadi Nas Aisyah, saya akan bikin sendiri gitu. Ya, pertanyaan menantang. Pertanyaan menantang. Ya. Nah, ini pasti ada pertimbangan. Dan saya yakin pertimbangan sangat kuat sampai kemudian Nas Aisyah tidak lepas dari Beneta Care. Itu perlu kita gali. Ayo. Silakan. Iya, pertanyaan menantang. Kenapa sih tidak buka praktik mandiri begitu? Kalau melihat dari kesehariannya saya juga kan di rumah sakit yang sudah banyak full kerjaan pagi sampai siang terus harus ini. Jadi memang di awal seperti tadi komitmen waktu memang pas rawat lukanya mamanya Kak Vina itu kita sharing terus kita bermimpi dari bercanda terus karena jujur waktu itu maksudnya rawat luka itu saya merasa diri saya kalau rawat luka ini ilegal ilegal maksudnya di rumah sakit kan kalau teman-teman ini di Bangsal itu pasti bilang oh nanti ke Nurse Aisyah nanti dia yang rawat ini jadi dari teman-teman jadi saya merasa saya merawat luka ini ilegal tapi waktu itu juga belum punya kayak biaya untuk ini sendiri gitu terus pas cerita-cerita dengan Nurse Tina terus sharing visi misi jadi bilang iya Kak ayo kita ini buka praktek bareng begitu jadi kita sama-sama terus kita sharing berbagi dan saya bilang saya enggak mau rawat luka ilegal intinya enggak mau ilegal harus legal gitu dan diakui jadi ya dengan karena saya seperti tadi saya enggak bisa tanpa Nurse Vina pokoknya beliau motivator saya jadi saya sampai begini di sini ya karena beliau motivator saya jadi apapun dari hal yang terkhusus maupun tentang kesehatan ini pasti saya selalu sharing ke Nurse Vina gitu. Sudah tidak bisa dipisahkan Nurse Hamka karena punya komitmen dan satu hal saya izin tambahkan ya Nurse Hamka satu hal ini kami berdua ini berawal dari tadi disampaikan kemudian saya juga pribadi dan sepertinya sama untuk melangkah memulai segala sesuatu itu memang susah mencari orang-orang harus punya komitmen yang itu punya motivasi punya komitmen yang sama itu susah Nurse didapat gitu jadi memang saya bilang tidak bisa dipisahkan dan kami dalam strategi manajemen pengelolaannya saling terbuka malah Nurse Aisyah yang tahu semua keuangannya semua. Saya malah digaji sama dia loh, Nurse Hamka. Saya malah digaji sama dia, coba. Iya. Berarti kali ini saya setuju sekali. Kalau berdua memang lebih baik. Karena
eh, potensi yang ada di Nurse Aisyah itu akan menutupi apa yang Ibu Vina nggak punya. Ya, saling melengkapi. Dan begitu sebaliknya, betul gitu. Sehingga saya tidak perlu ragu kenapa suatu tahun sudah begitu eksis. Nah, karena kekuatannya besar. Saling support kami, saling berbagi. Saling support, itu penting. Ya. Dan kalau sudah datangnya dari hati, ya nggak bisa ada alasan lain. Iya, benar. Oke, ini menarik sekali ya. Saya sekarang mau ke lihat-lihat. Kita mau lihat-lihat ruangan. Seperti apa model Benetta ini. Kameranya ya. Ada tanah. Untuk panah mana, Ners? Ada samping kamera, ada panah. Ya, itu sudah. Kalau ini dari depan ya, Ners? Boleh dari depan. Kalau ini sih tempat untuk baby spa rencananya. Wow. Ini. Dari depan. Saya jelaskan. Ini dari depan. Kalau ini dari jalan poros atau bukan, Ners. Ini mungkin sekitar 100 meter dari jalan poros, terus ada lorong, tapi karena sekarang jalanan satu arah, jadi kebanyakan lewat sini mobil motor. Oh, jadi jalanan alternatif ya? Iya, jalanan alternatif, jadi jalanan alternatif. Ini masuk, terus kita baru pasang pelang seperti ini sih, Ners, belum. Masih untuk sementara ini sih. Jadi ke dalam. Nggak kelihatan keluar. Nggak apa-apa. Sementara pelan-pelan dipesan. saja. Ya. Pas masuk ini ada kursi roda. Ruangan tunggu. Ruangan tunggu keluarga pasien dan pasien. Terus ini dia gedungnya berdampingan dengan rumah ya? Iya, berdampingan dengan rumah ini, Nats. Jadi ini kiosnya, kios terus di sebelah rumah. Wah, keren. Ini. Masuk. Bagus Kalau ada banget. pasien, tempat ruangan untuk pendaftaran, terus pasien biasanya kalau ini kita karena sekarang COVID ya, seperti itu. Hand sanitizer, terus masker. Kita ini jelaskan di sini alur dan data pasien, statusnya. Kemudian kalau tensi pasien, terus anamnesa di sini. Ini kalau ada pasien mau butuh minum atau makan, ada kiosnya. Es krimnya ada, Nesamka. Es krim ada, Nesamka. Ini kayaknya satu-satunya praktik mandiri yang punya jajanan di samping ya. Iya. Ini kemudian ya dressingnya kami ini sekarang stoknya berkurang, lagi menunggu juga pesanan dari yang kita pesan dari NCI Center selalu. Epitel Cream, jangan lupa ya, Epitel Cream Papua. Jadi stoknya ini sudah mulai berkurang, Nurse, karena ya banyak, apalagi kalau teman-teman perawat biasanya tanya, jadi kayak mereka ini sendiri di rumah, terus rawat sendiri, kita edukasi mereka, jelaskan. Jadi mereka beli di kami dressingnya. Iya. Kemudian ini troli apa ini? Kita apa ya, dari siasati dari
tempat apa kemarin ini Kak ya? Ya, kita gunakan yang ada Yang ada TV dulu. kayaknya. TV. Iya benar, udah bagus Iya, banget. benar. Ya, dipakai. Ya, ini Tempat. tempat rawat luka pasiennya di sini. Untuk Bagus sementara banget, ini ya. rapi banget. Ini rapi banget. Untuk cuci tangan, terus untuk alat cuci sterilisator ini. Sterilisator. Kemudian kamar mandinya di sini, nurse. Ya. Yang tadi itu ini untuk persiapan baby spa, sama di situ kantornya kami. Jadi kalau lagi bahas untuk mau seminar atau buat untuk pelatihan itu di sini yang baby spa ini. Rencananya di sini baby spa. Oke. Ya, kemudian Wah, ini yang kantornya keren, kami keren. tadi. Seperti itu, Nas. Aduh, ini udah bukan kayak di Papua ya. Papua modern. Papua modern bener. Prestis. Jadi bayangan kita itu tadi sebelum nonton, Ya. itu kami pikir bayangannya di kampung banget. Ya. Terus praktek mandirinya tidak semegah ini gitu. Ini tuh keren banget. Timika kota Nes, karena ada tambang Freeport Tembagapura. Oh iya betul. Ya. Semoga ini Nars sehat-sehat, panjang umur, bisa ada kesempatan pas kita mau bikin pelatihan, ya pasti kita undang Nars. Nanti Amin ya. Beneta punya mimpi terakhir akan terwujud nanti. Amin. Oke. Berarti oke, boleh sambil duduk lagi deh. Oke, ini sebut Freeport. Yang harus kita bayangkan itu adalah kota industri. Ya, benar. Ya. Sehingga sudah bisa terhitung di kepala saya berapa tarifnya. Karena kota industri. Sehingga pasti tidak seperti orang yang di daerah gitu. Jadi ini prospeknya besar. Tarif-tarif. Prospeknya besar sekali. Dan saya tahu Nusvina ini mindset-nya betul-betul entrepreneur gitu. Ada kios-kiosan, saya ingat itu. Ada toko jajanan, ada praktek mandiri. Udah ini bos banget deh dia. Nurse, itu kan sudah sering kalau ada keluarga pasien yang ngantar, kadang ada yang bawa cucu atau anak nangis-nangis, dibujuklah dengan es krim yang disertai. Mantap. Oke, kalau dari Beneta sendiri akan punya mimpi untuk pelayanan ke depan seperti apa? Selain ada baby spa yang direncanakan. Begini Nurse, ini mungkin kalau saya berbicara, mungkin teman-teman yang ada di dalam bisa saja ada dua persepsi. Yang pertama, bisa ada yang berkata, wow tinggi sekali mimpinya. Dan bisa ada yang berkata, luar biasa. Toh? Tetapi semoga apa yang kita ungkapkan hari ini menjadi kenyataannya, Nurse saya. Amin. Kami punya mimpi. Amin. Kami punya mimpi Nurse Amka akan buka suatu yayasan yang nanti akan bergerak di bidang kesehatan dengan pendidikan. Nah, kemudian yang langkah pertama itu progres di notaris sudah sementara progres untuk badan usahanya. Dan insya Allah tahun depan klinik kami yang umum akan kami buka di satu daerah transmigran. Lokasinya sudah ada, sekitar 20 kilo ya.
20 kilo dari kota yang disponsori sama suami, itu kami akan buka layanan umum di sana gitu. Tetapi strukturnya tidak terlepas dari Bhinneka Care. Karena selain itu saya juga jujur mempersiapkan untuk anak saya nanti setelah kuliah. Insya Allah. Doain aja Yes, semoga. itu penting. Ya. Amin. Kami doakan semoga cita-citanya menjadi secepatnya terkabul. Bisa ada lagi berikutnya Bhinneka Care berikutnya. Ya. Amin. Oke. Saya mau ingatkan satu hal tentang sirkah atau kerjasama. Karena saya banyak dipanggil untuk menyelesaikan konflik. Biasanya orang yang sedang berjuang itu setia. Sama-sama satu visi, satu semangat. Tapi kemudian ketika sudah besar, uang sudah banyak, itu masalah akan timbul. Ya, seperti ada satu praktik mandiri berkelompok di Bulukumba, yang akhirnya mereka secara pribadi sudah tidak sama-sama lagi. Terus tempat praktik mandiri ini dicuekin. Masing-masing konser masing-masing. Dan tidak ada keterbukaan atas masalahnya gitu. Sampai kemudian saya mengkaji di satu sisi, saya tanya tentang komitmen. Akhirnya beliau minta saya menyelesaikan. Ya, ternyata masalahnya sepele. Mungkin sepele tapi susah untuk ditangani. Ada terlalu ikut intervensi dalam bisnis. Nah, jadi itu hal-hal yang seperti itu akan mungkin terjadi. Tapi saya yakin pengalaman Ibu Tina, kemudian saya tahu ini saudara saya, Mas Eca ini, waktu kuliah itu seperti apa karakternya, dan waktu CWCCA masih dengan seperti ini, insya Allah kekhawatiran saya itu nggak akan terjadi pada Bhinneka. Amin. Ya. Saya justru melihat peluang besar sekali. Ya. Seperti apa tanggapannya? Saya minta berdua. Saya dulu ya. Kalau saya sih Nersamka. Ya, namanya dalam usaha itu kan memang kita harus berpikir kira-kira nanti kemungkinan buruk yang akan terjadi ya, itu. Tetapi itulah tadi saya rasa saya berusaha dan kita berdoa semoga hal itu tidak terjadi ya. Makanya strategi saya di awal itu adalah dalam memilih teman untuk mau bekerja sama itu tidak mudah, yang tadi saya katakan di awal itu. Dan kami dua ini saling terbuka. Kemudian kalau mau dibilang ya, saya bilang biasa sama Nurse Aisyah, kalau ada hal-hal yang kakak hilaf atau apa, tolong terbuka gitu. Nah, salah satu cara saya untuk meyakinkan supaya tidak ada kecurigaan di antara kita berdua, dia yang pegang uang semuanya. Itu. Nah, itu tadi yang saya bilang. Dia yang malah gaji saya loh. Itu. Transparan, ini tidak suka. Kalau tidak ada keterbukaan, baik itu dalam menyelesaikan masalah, misalnya ada pasien-pasien yang bermasalah dan sebagainya, kami dua walaupun
jarang ketemu, tetapi via telepon kami biasa telepon Sampai gitu. sejam 2 jam. Kadang 2 jam kan dengan dia, kadang telepon lagi dia ke sebelah, ke saya lagi begitu. Dan semoga ini komitmen kita, saya harap juga memang ini bisa dipertahankan. Seperti yang sekarang juga kami dua belum punya karyawan. Tapi kami komitmen, dia tanggung jawab di home care, saya tanggung jawab di tempat praktek. Meskipun hal itu juga ada kesibukan saya yang tidak terjadwalkan, itu kami dua komunikasi. Jadi saya rasa semua itu tergantung komunikasi, transparan, dan kepercayaan. Ketika saya mempercayai Nurse Aisyah, dia juga pasti maksimal bertanggung jawab dalam hal ini. Itu salah satu kunci saya yang saya juga alami di orang-orang yang kadang pelanggan-pelanggan saya yang lain di kios di mana atau orang-orang pos. Ketika saya mempercayai dia bilang nanti dia transfer. Pasti dia transfer. Tapi ketika kita sudah tidak ada saling percaya, itu akan merusak kita punya ini semua dan akan terjadi. Jadi saya selalu berpikir yang positif saja begitu Nurse Amka. Saya nggak tahu kalau Nurse Aisyah, silakan. Iya. Jadi kalau sama intinya kepercayaan, karena memang di awal komitmennya saya kerja intinya nggak ilegal dan sudah izin legal. Jadi saya fokus memang untuk merawat luka pasien dan intinya ada kepuasan tersendiri. Jadi saya nggak berpikir untuk mau untuk apa ya terpisah atau apa, karena memang maksudnya apa yang motivasi yang dikasih, terus sharing ke depannya bagaimana, itu semuanya dari Nurse Vina. Maksudnya pokoknya di awal intinya sebelum ada praktik ini punya mimpi, dan ini sudah maksudnya karena awalnya kita visi misinya seperti itu, jadi kita harus komitmen. Walaupun ya kadang juga ada berpikir begini loh, kenapa saya nggak buka praktik sendiri ya? Kadang begitu Nurse Jujur. Kadang juga kenapa saya nggak ini sendiri. Tapi di bagian mungkin untuk apa bagian prosesnya atau ini kan Nurse Vina yang tahu. Tapi saya dari situ juga belajar apa yang diinikan ke kami atau ke saya itu. Pokoknya Kak Vina selalu terbuka. Jadi intinya saya harus memberikan kepercayaan. Intinya itu sih kepercayaan. Iya. Ya. Seperti ini saya mau tinggalkan dia 1 bulan lebih, dia semua yang urus. Itu. Nggak pernah ragu kalau soal Aisyah. Saya nggak tahu kalau Aisyah sih. Oke. Sekarang kita ke jumlah kasusnya. Kalau di Timika khususnya, kasus apa paling banyak? Kasus yang paling banyak DM, diabetes, dan rata-rata kebanyakan ini sinus DM, dan pasien kebanyakan dari rumah sakit biasanya itu yang akan amputasi. Kadang ini sih maksudnya dari teman-teman yang info, terus sharing, pasien bersedia ya kita rawat. Kebanyakan itu sinus diabetes, terus luka bakar. Yang terbanyak DM. Iya, terbanyak DM. Yes, sama ya. Oke, jumlah pasien dalam 1 bulan biasanya berapa? 1-2, masih jarang. Kadang sih 4, kadang 3, tapi ya paling rendah 2. Oke. Berarti memang kalau boleh titip pesan dalam memulai ini, memang fokusnya memang omset. Jadi bikin perencanaan marketing, memang marketing yang harus dikencangkan. Gitu. Jadi bisa diulang soalnya jaringannya tadi itu kita nggak dengar. Oh iya, sorry. Jadi fokusnya kalau boleh saran bikin perencanaan marketing yang benar-benar. Itu yang memang kami hadapi kendala. Iya, jadi kalau dalam fase startup
starting begini, tidak usah dulu berpikir yang lain-lain, tidak usah dulu berpikir perbaikan SOP sampai tebel. Nanti itu di fase growing gitu. Tapi sekarang yang pasti itu bagaimana dapat pasien banyak dulu. Gitu. Dan kalau boleh kasih bocoran sedikit, kalau di NCI Center kita modelnya itu hari ini kita rapat untuk marketing bulan depan karena bulan ini kita sudah punya halo, oke. Oke, saya ulang. Kalau di NCI Center, halo? Nggak dengar sih, Nars. Oh, halo, halo? Halo? Halo, halo? Sudah dengar? Iya. Oke. Jadi tadi kuncinya fokus aja dengan marketing. Kalau di NCI Center sendiri, kita menyusun marketing bulan depan. Itu adalah hari ini. Mulai cara membuat dari hari ini kita membuat flyernya, membuat konten, video, konsep, jejaring, teknik sharing. Itu setiap hari detail. Halo, itu setiap hari. Detail jamnya, tanggalnya, yang melaksanakan itu bulan depan sudah tertata hari ini, sudah siap hari ini. Itu. Aduh, ini sayang banget ya jaringannya, putus-putus. Oke, iya. Jadi gini, teman-teman, nggak apa-apa. Nanti mungkin semoga saya ada rezeki bisa main ke sana biar kita langsung susun semuanya. Amin. Ya, Nes, itu kendala yang kami hadapi itu. Kita harus punya tenaga admin marketing ini. Yes. Tapi sejujurnya konsep harus tetap dari Bu Vina dan Mas Eca. Karena pengalaman saya ketika yang mengkonsep itu karyawan, itu esensi yang mau kita sampaikan nggak nyampe gitu. Ini ya jaringan ya. Halo. Aduh, sayang banget ya jaringan ya. Kita lagi seru-serunya padahal membahas tentang marketing. Oke, terakhir pertanyaannya. Boleh ceritakan satu kasus yang bisa memberikan banyak inspirasi buat kita semua yang menonton. Ada satu kasus sih, Nars, yang bisa membuat saya juga bisa ikut pelatihan CWCCA ini. Pasien itu dari rumah sakit yang memang dia sudah harus diamputasi, terus sudah harus cuci darah, pokoknya semua harus home care dan harus wound care. Jadi pasiennya tidak mau dirawat di rumah sakit. Ada teman yang rekomendasikan, ini pasien kedua di tempat praktik Beneta Care, pasien kedua waktu itu. Pasien ini teman-teman rekomendasikan, terus saya lihat ya sempat ini sih enggak ragu gitu, maksudnya kayak aduh saya bisa tidak ya rawat lukanya itu bisa tidak ya rawat, tapi
Saya bilang ya harus, maksudnya harus ini, walaupun belum, maksudnya kalau konsul biasanya kan teman-teman CWCCA yang sudah terkonsep begitu, dan saya belum punya konsep tentang perawatan luka yang betul-betul di CWCCA itu yang diajarkan. Jadi keluarganya tantang saya, bilang suster berapapun saya akan bayar gitu, berapapun saya akan bayar ini kalau luka pasien tersebut sembuh. Jadi ya saya dengan bismillah dan berani merawat lukanya. Rawat target saya, maksudnya kan waktu itu belum belajar tentang target yang mau diajarkan di CWCCA. Saya rawat lama, 4 bulan rawatnya. Makanya pas waktu selesai saya niat, setelah saya rawat pasien ini, saya harus ikut CWCCA, saya harus belajar. Karena sudah ada praktik perawatan luka, saya harus sudah legal, jadi saya harus punya sertifikasi CWCCA. Jadi seperti itu, Nars. Jadi keluarganya tantang saya dan akhirnya rawat, dan dari situ bisa ikut CWCCA. Jadi dari rawat pasien ini, alhamdulillah hasilnya begitu, dan bisa ikut CWCCA. Itu sih maksudnya yang buat saya untuk termotivasi begitu untuk ikut seperti itu, Nars. Dan itu juga kasus menantang, kasus menantang waktu itu, karena dia sampai kami pun konsul dressingnya ke nurse Ipul, terus mungkin nurse Aisyah juga konsul juga nurse Hamka, dressing yang kami akan gunakan ya. Karena itu jujur juga saya memang ikut pelatihan BCBCM, tapi secara pengalamannya untuk jujur saya akui awal-awal itu saya kayak nyoba-nyoba dressing begitu. Kayak bereksperimen awalnya kita. Ya. Iya. Itu sih, Nars. Dan kalau iya, ada juga sih maksudnya kalau pasien yang tidak mampu sama sekali, kita survei tempatnya, ini kita tidak bayarkan sama sekali. Kita gratis. Kita gratis sama sekali gitu. Karena ya kita punya prinsipnya Nerdosa. Insya Allah akan diberikan yang lebih dari apa yang kami buat saat itu. Iya. Amin. Ya, karena itu berkatnya ya. Iya. Oke, inspirasi banget. Jadi karena tertantang, kemudian bisa dapat sertifikasi. Oke, sebenarnya masih pengen ngobrol panjang, tapi waktu sudah tidak memungkinkan ya. Yang jelas kami sangat senang sekali karena Ibu Adavina dan Naseka menyediakan waktu buat kami untuk berkunjung. Sebuah kehormatan buat kita semua. Kita tidak bisa kasih apa-apa. Selain ada certified ya, sertifikasi elektronik yang akan kami berikan kepada Ibu Adelvina sebagai direktur dari Beneta Care. Kemudian kami juga berikan kepada Aisyah sebagai wakil direktur dari Beneta. Kemudian kami menginfokan buat Bapak Ibu semua yang menyaksikan untuk tanggal 21 sampai tanggal 24 Oktober ada CWCCA di Samarinda. Tersisa 4 kursi. Jadi jangan ragu-ragu karena semua yang praktik mandiri itu mereka lahir dari CWCCA yang memulai dengan visi yang besar. Kemudian nanti kalau ada yang mau CWCCA di Papua,
Hubungi Nes Eca. Nanti biar dibikinkan pelatihan di sana. Ya. Terus saya juga mention kalau ada yang ingin epitel cream di daerah Papua dan sekitarnya, silakan juga hubungi Nas Eca juga dan Ibu Adolfina di Beneta Care. Sinyalnya ini sedang tidak baik. Oke, itu saja. Ini malah keluar ya. Jadi memang sinyal sedang tidak baik. Terima kasih, itu saja yang ingin kami sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang hari ini bisa kita berikan. Dan sekalian saya pamit karena ini akhir dari tematik 3. Kami minta maaf kalau selama dalam menyampaikan virtual visit ada yang kurang berkenan. Namun besar harapan kami apa yang kami berikan ini bisa menjadi sebuah keberkahan buat teman-teman, menjadi motivasi buat teman-teman agar lebih semangat dalam berpraktik, dalam membuka praktik, dan jangan lupa ikut pelatihan CCA. Sekali lagi, terima kasih banyak Beneta Care dari Timika Papua. Kami mendoakan agar Beneta Care-nya menjadi keberkahan untuk Adolfina. Itu saja. Selamat sore. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.